Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Panera Ramasari, saya kelas manajemen sore kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, dan pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa-jasa demi memenuhi keinginan dan kebutuhan. Pengaplikasian perilaku konsumen itu ialah merancang strategi pemasaran yang baik, membantu membuat keputusan kebijakan publik untuk pemasaran sosial atau sosial marketing. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada 4. Yang pertama, pengaruh psikolog, pencangkup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu. Yang kedua itu ada pengaruh sosial, mencangkup keluarga, pendapatan, pemimpin, dan kelompok referensi lainnya. Yang ketiga itu pengaruh pribadi, mengungkap gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang keempat itu ada pengaruh budaya, pencangkup kultural, subkultural, dan kelas sosial. Tahapan dari proses pembelian konsumen itu ada pengenalan masa atau kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, evaluasi pasca pembeli. Yang pertama itu ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Contohnya, butuh sapu baru, pengganti sapu lama yang rusak. Yang kedua itu ada pencarian informasi, contohnya mencari toko, jenis, harga, atau opini dari orang lain. Yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, contohnya mana sepatu yang lebih nyaman, harga yang pas, apakah reaksi orang atas sepatu baru itu. Lanjutannya, keputusan pembeli. Memilih secara rasional atau emosional dalam memilih sepatu. Motif rasional mencakup evaluasi logis atas sejumlah atribut produk seperti biaya, kualitas, dan kegunaan. Motif emosional, faktor non-logis mencakup kemampuan bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. Yang kelima itu ada evaluasi pasca pembelian, melihat reaksi orang lain, uji tahan lama dibandingkan sepatu lamanya, puas atau tidak puasnya. Tipe perilaku pembeli menurut Asel dalam Shimamura 2001 bahwa ada 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek sebagai berikut. Tipe perilaku pembeli itu ada 4. Yang pertama itu ada perilaku pembeli yang rumit, yang kedua itu perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan, yang ketiga itu perilaku membeli berdasarkan kebiasaan, yang keempat itu ada perilaku membeli yang mencari keragaman. Yang pertama, perilaku membeli yang rumit, complex buying behavior. Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembeli. Perilaku ini menyikapi adanya perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Yang kedua itu perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan. Perilaku membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering dilakukan, beresiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Yang ketiga itu perilaku membeli berdasarkan kebiasaan. Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena konsumen sudah mengenal produk tersebut. Yang keempat itu ada perilaku membeli yang mencari keragaman.
Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi, merek dalam perilaku ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Memahami perilaku konsumen. Lingkup studi perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang membeli produk atau jasa, WHO. Yang kedua itu siapa, apa yang dibeli, what. Yang ketiga itu mengapa membeli produk atau jasa tersebut, why. Yang keempat itu kapan membeli, when. Yang nomor 5 itu di mana membelinya, where. Yang keenam itu bagaimana proses keputusan pembelian, how. Yang ketujuh itu berapa sering membeli dan atau menggunakan produk jasa, how often. Ada 4 tipe makna konsumen yang dialami konsumen, yaitu self-compact achievement, yaitu produk membantu pembentukan identitas dari diri konsumen, contohnya pembelian parfum dan produk lainnya bermerek eksklusif. Yang kedua itu nostalgic achievement, yaitu produk bisa menghubungkan konsumen dengan kenangan masa lalunya, contohnya pembelian album musik lama. Yang ketiga yaitu independent, di mana produk menjadi identitas sehari-hari pelanggan, contohnya membeli sabun mandi. Yang nomor 4 itu love, di mana produk membangkitkan ikatan emosional tertentu, contohnya heart. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.